Tuhan. Woo! Udah lama saya nggak berhadapan dengan anak-anak muda. Kali ini saya ketemu lagi dengan anak-anak muda. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Swingli yang kesempatan sore hari ini mempercayakan saya untuk bisa share kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara semangat? Harus semangat karena kita mau terima berkat Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Kurang kompak. Sekali lagi, lebih kuat lagi, katakan kiri kananmu, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan. Saya coba melihat satu ayat, saudara, sebagai ayat pendahuluan di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10, bro. Gainnya kasih kurang sedikit kayaknya, Bu, ini, bro. Gainnya di atas paling atas. Haleluya. Nah, itu. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Amin. Kurang semangatnya anak-anak muda. Ya kan? Haleluya. Harus semangat kita terima berkat Tuhan sore hari ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebelum ayat ini muncul, ada ayat-ayat sebelumnya, saudara. Ada ayat-ayat sebelumnya. Sebab itu ada diawali dengan kata akhirnya. Dari ayat-ayat sebelumnya muncul kata akhirnya, saudara. Haleluya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ayat ini atau nasihat ini adalah sebuah kesimpulan, saudara. Bahwa ternyata gereja Tuhan itu bukan cuma cukup kita kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan itu pengertian bahasanya, saudara, kita ada dalam sebuah persekutuan seperti ini kita kuat dalam Tuhan. Saudara tahu nggak ketika kita datang ke tempat ini, saudara adalah orang-orang yang kuat. Saudara adalah pemenang. Kenapa? Saya katakan, saudara, ketika engkau mau datang mungkin aja ada hal-hal yang iblis berusaha supaya kita nggak datang ke tempat ini. Iblis tahu, saudara, bahwa rahasia kekuatan gereja adalah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita kuat. Tetapi ternyata ayat ini bukan cuma memberi sebuah kesimpulan bahwa dalam persekutuan kita kuat saja. Tetapi ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi tidak cuma cukup kuat dalam persekutuan. Bukan cuma kuat hanya dalam satu kegiatan-kegiatan pelayanan. Ya kan? Kuat dalam sebuah komunitas, tidak. Tetapi di sini juga dikatakan di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Hari ini kita sedang merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, kekuatan kuasa Tuhan itulah kuasa Roh Kudus. Gereja harus memiliki kuasa itu. Karena kuasa itu adalah kuasa yang Tuhan berikan khusus, spesial, fasilitas untuk gereja. Amin. Amin, saudara. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16 dan ke-17 berkata begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudara. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ternyata, haleluya, gereja itu kuat. Karena bukan cuma kuat dalam persekutuan, tetapi kita juga harus kuat di dalam kuat kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus yang Tuhan utus sebagai penolong gereja. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita perlu Roh Kudus? Mungkin banyak alasan, tapi ya kesempatan ini 2 aja cukup, ya kan? Yang pertama, saudara, karena perjalanan kekristenan itu bukan cuma sebatas aktivitas gereja.
perjalanan iman kita ini bukan cuma sekedar kita beribadah, melayani, berdoa dan sebagainya, sebuah kegiatan aktivitas gereja saja, ya kan? Atau bukan cuma sebatas tentang keyakinan kepada Tuhan bahwa saya percaya sama Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, bukan cuma sebatas itu, saudara. Tetapi kehidupan kekristenan itu adalah sebuah kehidupan roh. Amin, saudara. Ini yang harus kita perhatikan, kehidupan roh yang harus dipelihara. Jadi kekristenan itu bukan cuma sebatas hari Minggu ke gereja, hari Minggu melayani, setiap hari berdoa, atau baca Alkitab supaya baca firman supaya kita mengerti tentang firman, kita tahu tentang Tuhan dan sebagainya. Bukan cuma sampai di situ kekristenan. Tetapi kekristenan adalah sebuah perjalanan kehidupan roh yang harus dipelihara. Amin. Amin, saudara. Anak-anak muda, amin. Dalam hidupmu ada roh yang harus dipelihara. Haleluya. Ada roh yang harus dipelihara. Dan saya mau katakan, saudara, tubuh jasmani kita ini, apa yang ada, yang kelihatan ini, sebenarnya cuma sebuah wadah. Sebuah wadah, sebuah tempat, saudara. Untuk apa? Untuk roh itu yang tinggal di dalamnya. Sebab itu ada ayat mengatakan, biarlah tubuh jasmani kita berkurang, tapi tubuh rohani kita bertambah-tambah. Jadi sebenarnya, saudara, ini tubuh ini cuma tempat tinggalnya roh itu, kehidupan roh itu. Tubuh yang saudara sedang banggakan karena mungkin ini anak-anak muda yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat-hebat main musik. Ingat, itu cuma wadah untuk kehidupan rohmu. Haleluya. Ya kan? Besok-besok kegagahanmu itu, bapak yang di ujung sana, soal itu teman saya, lu paling ganteng di sekolah. Ohnya pada. Skala aja masih ganteng ya. Puji Tuhan, ya kan? Tapi sudah mulai ada kekurangannya. Kalau lihat dari belakang sama kayak saya, saudara. Iya, karena manusia jasmani itu akan menurun-menurun. Kita tidak ganteng terus, kalian tidak kuat terus. Ada saatnya kita akan lemah. Tapi satu hal yang harus kita tahu, kekristenan itu adalah bagaimana kita memelihara kehidupan roh kita. Dan kita perlu Roh Kudus untuk bisa memelihara. Kita nggak bisa pelihara kehidupan roh ini dengan kita makan banyak, makan yang enak-enak, dengan sekolah yang tinggi, belajar yang banyak. Enggak. Kita butuh kekuatan Roh Tuhan. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Untuk apa? Kehidupan roh kita ini terpelihara. Haleluya. Kalau kehidupan roh kita terpelihara, kehidupan roh kita kuat, saudara. Haleluya. Kita pasti bisa menjalani hari-hari kita. Segala musim akan kita lalui, segala situasi akan kita lalui. Tapi kalau roh kita terpelihara, maka hidup kita terpelihara juga. Sukacita kita terpelihara. Amin. Damai kita terpelihara. Kenapa? Karena yang mengerjakan itu bukan hal-hal yang kita lihat, tetapi dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus itu. Ya kan? Ada ayat mengatakan, damai sejahtera aku akan kuberikan. Damai sejahtera bukan seperti yang dunia berikan. Kalau dunia memberi damai, memberi kebahagiaan, memberi sukacita itu karena ada sesuatu yang kita terima secara jasmani. Ya kan? Kalau kalian dapat duit, aduh senang, ya kan? Naik kelas senang, ya kan? Dapat berkat senang, itu sukacita dunia. Tapi kalau sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, damai sejahtera yang diberikan oleh pekerjaan Roh Kudus, tidak dipengaruhi oleh ada duit atau tidaknya di dompet kita, ya kan? Ada berkat atau tidaknya apa yang ada pada kita. Dia mempengaruhi hidup kita, dia tinggal dalam kita, dia menguasai kehidupan roh kita, dia mengendalikan kehidupan roh kita, sehingga masalah boleh ada, tapi sukacita kita tetap melimpah. Amin. Haleluya. Banyak keterbatasan, kita banyak keterbatasan, kurang ini, kurang itu, kurang ini, tapi kita tetap menjadi pribadi yang optimis. Kenapa? Karena kehidupan roh kita itu dikuasai oleh Roh Kudus. Saya pernah mendapati orang-orang yang dalam kondisi lemah fisik, saudara, tinggal terbaring di tempat tidur, tetapi tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Bahkan ketika saya kunjungi, dia memotivasi saya. Padahal saya datang ke situ tujuannya untuk mendoakan dia. Tapi dia motivasi saya, kamu Han, menjadi hamba Tuhan, mesti begini, mesti dalam hati. Siapa yang perlu disupport ini? Siapa yang perlu didoakan? Kenapa dia kuat?
Jasmaninya berkurang, tapi dia kuat karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Anak-anak muda, engkau harus kuat dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, kenapa kita perlu Roh Kudus? Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini yang penting. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena ternyata kita punya hidup ini sebuah peperangan. Dan lawan kita itu bukan teman kelas kita, ya kan? Saingan kita itu bukan orang di kiri kanan kita, bukan. Ya kan? Yang menjadi musuh kita adalah roh-roh di udara. Jadi ada orang mengatakan, oh saya tidak percaya setan. Setan ada, saudara. Kuasa setan ada, kuasa setan ada. Kuasa gelap ada, kuasa gelap ada. Di Alkitab ada yang namanya Lucifer. Itu setan punya papa itu. Orang Ambon bilang setan pung papa. Ya kan? Setan ada. Dan ini penguasa-penguasa di udara, saudara. Yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lawan dia dengan kekuatan fisik kita. Kalian boleh latihan olahraga. Latihan apa? Pergi ke gym. Latihan supaya ototnya kuat. Tetapi lawan setan kita nggak bisa pakai kekuatan itu. Kita nggak bisa pakai kepintaran manusia kita untuk menghadapi ini kuasa-kuasa gelap. Kita nggak bisa mengalahkan setan dengan apa? Dengan kemampuan apa yang kita miliki, nggak bisa. Kita hanya bisa mengalahkan kalau ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, saudara. Kemarin saya menonton satu di Facebook, kesaksian seorang wanita di Bandung namanya Lala, saudara. Dia mahasiswa Universitas Maranatha jurusan bahasa Inggris. Dia bilang, dia waktu dikasih itu sama ada satu bapak datang katanya bilang sama dia, kamu akan menjadi permaisurinya Lucifer. Kemudian kamu akan diberi kuasa. Benar, saudara. Dia punya kuasa. Dia bilang begini, dia mau minum, saudara, misalnya gelasnya di situ. Dan di sini dia, saudara, dia pegang itu. Gelasnya datang. Nempel di tangannya dia. Dia bilang, lumayan menghemat katanya tenaga mau ke situ. Ya kan? Dia bisa apa, saudara? Sembuhkan orang, ada temannya yang sakit katanya, didoain sama dia. Bukan didoain dengan cara Kristen ya, nggak tahu pakai mantra-mantra apa, sembuh. Tapi dia bilang sebenarnya orang yang dia sembuhin itu bukan sembuh. Setan tidak bisa menyembuhkan. Ketika dia menyembuhkan orang itu sebenarnya bukan menyembuhkan, tapi katanya penyakitnya dipindahin. Ya kan? Yang pertama sakit kepala, ya kan? Sakit kepalanya hilang. Itu sebenarnya nggak disembuhkan, dipindahin mungkin ke bagian kaki. 3 bulan kemudian kakinya yang sakit. Begitu iblis. Iblis tidak pernah menyembuhkan. Iblis cuma pindahin penyakitnya, saudara. Hari ini di kaca batra, sembuh saya. Tapi 3 bulan kemudian kaki saya yang sakit. Ya kan? Ya. Puji Tuhan, seperti itu katanya. Bahkan bukan cuma itu, saudara. Dia bisa menghilang. Di hari di Bandung tiba-tiba sekejap mata sudah ada di Jakarta. Punya kuasa dia. Dia punya otoritas. Iblis punya otoritas, saudara. Kita nggak bisa kalahin iblis dengan apa yang kita miliki. Dengan kemampuan manusia kita. Kita hanya bisa mengalahkan kalau ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Sebab itu firman Tuhan datang hari ini kepada kita. Ya kan? Marilah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Anak-anak muda, engkau harus kuat. Bapak ibu, engkau harus kuat. Kadang-kala iblis datang kepada kita, kuasanya bukan langsung menyerang kita dengan tiba-tiba sakit atau kena ini kena itu, tidak, saudara. Iblis itu kadang-kala ada orang seperti tadi di tempat kami ada satu ibu, ya kan? Karena masalah di kantor, tiba-tiba dia sepertinya kok tiba-tiba marah-marah sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, ya kan? Saya bilang iblis begitu. Dia pakai kelemahan-kelemahan kita mengintimidasi kita. Jadi sebenarnya yang membuat kita lemah itu bukan masalahmu, bukan sakit penyakitmu, bukan karena engkau nggak punya duit, bukan karena hari ini pekerjaanmu belum pasti dan sebagainya, bukan itu. Yang mengintimidasi kita adalah kuasa gelap, penguasa di udara
Dia mengintimidasi kita. Bahkan anak-anak muda hari-hari ini, banyak anak muda yang kehilangan gairah hidup, saudara. Ya kan, karena melihat, aduh Tuhan, saya nggak punya ini, nggak punya itu dibandingkan dengan orang itu. Saudara, engkau nggak perlu takut. Kalau engkau punya Tuhan, kalau kita punya Roh Kudus, ada kuasa dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang optimis, saudara. Menjadi pribadi yang kuat. Sama ketika Daud menghadapi Goliat. Kalau dia lihat, dia takut. Tapi kenapa dia nggak takut? Karena ada Roh Tuhan yang menguasai Daud. Ada Roh Tuhan yang membuat dia bisa menghadapi Goliat. Bahkan dia menang atas Goliat. Hari-hari ini anak-anak muda, engkau nggak usah takut dengan masa depanmu. Walaupun saya mau katakan hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah. Hari-hari ke depan ada banyak peperangan yang akan engkau alami. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat engkau gagal, membuat engkau jatuh, membuat engkau tidak berdaya. Tapi percayalah, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kalau ada kuasa Roh Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Setan apapun yang datang, saudara. Saya teringat waktu pertama kali saya dipercaya untuk berdoa orang yang sedang kesurupan. Karena kami, saudara, saya dengan Ibu Gembala tempat ini satu angkatan itu kalau di sekolah Alkitab itu, saudara, sudah biasa kami lihat itu iblis punya manifestasi. Timba, nggak ada yang nimba tiba-tiba turun naik di sumur, ya kan? Malam-malam tidur tuh mati lampu, lihat kakek-kakek jalan. Bahkan soalnya saya pernah ngalami sendiri, saudara, dan itu saya takut waktu itu. Kenapa? Selimut saya yang lumayan, selimut di kampung saya yang tebal-tebal, tiba-tiba dia terbang di atas kepala saya, saudara. Dia terbang di atas kepala saya. Wah, saya langsung lari, saudara, karena saya sendirian di asrama waktu itu. Asrama yang gede, saya tinggal sendirian, padahal terang lampu. Karena pada weekend, pada pulang, saya kena hukuman, nggak boleh pulang. Jadi saya tidur sendiri di asrama yang biasanya gelap, saya pasang semua lampu. Ya kan, tapi tiba-tiba itu selimut bisa terbang di atas kepala saya. Ya kan? Saya takut karena memang kuasa gelap ada. Setan punya kuasa. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang kita minta, yang kita miliki dalam hidup kita. Nggak perlu takut, saudara. Saya berdoa dengan orang yang sedang kesurupan itu. Aduh Tuhan, tolong begini. Yang istri, ya, karena yang kesurupan ini suaminya, saudara, seorang dokter. Ya kan, istrinya bilang, Pak Pendeta, tolong bantu doa suami saya. Ini lagi kesurupan. Dia seperti cicak. Dia bisa jalan di dinding, saudara. Dia bisa jalan di dinding. Dia dari sana ke sana. Kemudian galak sekali dia. Istrinya dipukul. Pokoknya barang-barang di rumah ditendang-tendang. Sudah apa? Saya bilang, Tuhan tolong. Ini mau menghadapi setan ini, ya kan? Waktu kemarin saya ketemu selimut yang terbang aja saya takut. Ini ketemu orang yang jalan di dinding. Aduh Tuhan, bukan cicak. Kalau cicak di dinding banyak di rumah. Ini orang jalan di dinding, saudara. Karena sedang kerasukan. Kami pergi, saudara. Apa yang terjadi? Kami berdoa dulu. Saya dengan istri berdoa, Tuhan minta Roh Kudus kuasai kami, mampukan kami dan sebagainya. Saudara tahu waktu kami pergi ke sana, itu bapak itu kelihat saya langsung lemes dia, saudara. Dia langsung lemas. Kenapa dia langsung lemas? Bukan karena saya, tapi karena ada Roh Tuhan dalam hidup saya. Amin, saudara. Ada Roh Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan dalam hidupmu, tidak ada satu setan yang berani ganggu kita. Ya kan? Kalau ada Roh Tuhan menguasai hidupmu, tidak ada orang bisa hipnotis kita, saudara. Amin. Tidak ada orang bisa menipu kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang berperang dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang berperan untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita. Sebab itu mari engkau, siapapun engkau, anak-anak muda sampai orang tua, mari kita harus penuh dengan kuasa Tuhan. Mari kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan lagi sesuatu yang sifatnya eksklusif, tidak. Roh Kudus adalah kebutuhan gereja Tuhan. Amin. Roh Kudus itu harus menjadi kebutuhan gereja Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita akan mudah terombang-ambing. Anak muda akan hanyut dalam kesesatan dunia ini. Ya kan? Anak-anak muda tidak akan melihat masa depan yang baik di hari-hari ke depan. Kenapa? Karena iblis itu, kalau kita nggak ada kuasa Roh Kudus, saudara, siapapun kita, sehebat apapun kita bisa diobok-obok sama setan, saudara. Iya kan? Diobok-obok sama setan. Ya kan? Tapi kalau kita punya kuasa Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, haleluya, setan nggak bisa bikin apa-apa sama kita.
Bukan karena kita, karena ada roh Tuhan yang tinggal dalam kita. Sebab itu mari gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa menerima kekuatan Roh Kudus itu? Yang pertama, Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jelas di sini, untuk kita menerima kekuatan kuasa Tuhan kita harus minta. Kadang-kala kita kan datang ke gereja, Tuhan berkati saya supaya usaha saya berhasil. Tuhan berkati saya supaya studi saya berhasil. Tuhan berkati saya supaya begini dan begini. Kita kadang-kala nggak pernah minta. Ada nggak yang pernah berdoa, Tuhan, saya minta kuasa roh Tuhan dalam hidup kita? Ada nggak yang setiap hari berdoa minta ini? Ada nggak? Ada nggak? Mulai malam hari ini kita harus rubah. Roh Kudus adalah kebutuhan kita. Amin. Tanpa Roh Kudus biar engkau banyak duit engkau lemah. Tanpa Roh Kudus kalau engkau kaya engkau lemah. Tanpa Roh Kudus sekalipun engkau pintar engkau lemah. Tapi dengan Roh Kudus, walaupun kita banyak keterbatasan secara manusia, dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, sekalipun kita kurang ini kurang itu, kita kuat. Amin. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena bukan kita yang berperan dalam hidup kita. Tuhan bilang, Tuhan berperang ganti kamu dan kau diam saja. Tuhan tidak butuh kelebihanmu, karena kelebihan kita pun dari Tuhan. Tuhan hanya butuh kita minta. Minta saja. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Sebenarnya ketika kita minta Yesus masuk, yang masuk itu bukan Yesusnya, saudara. Yesus itu sudah di surga. Ya kan? Tadi ayat yang sebelumnya saya sampaikan dalam Yohanes, dia pergi tapi dia memberi roh penolong. Dia memberi Roh Kudus. Kalau gereja-gereja Pantai Kosta setelah hari pencurahan kenaikan Tuhan minggu kemarin, langsung dilanjuti dengan hari ketuangan Roh Kudus selama 10 malam. Dan hari ini ada puncaknya. Ya kan? Puncaknya. Haleluya. Tapi saya mau katakan, saudara, Roh Kudus itu bukan 10 malam. Roh Kudus setiap hari. Amin. Setiap hari harus kita minta. Setiap hari harus kita minta. Kalau kita rasakan lawatan Tuhan, kita rasakan ada jamahan Roh Kudus, saudara. Oh, kemarin saya baca satu tayangan dari satu pendeta besar. Saya sedih mendengar tayangan itu. Dia seolah-olah mengolok-olok tentang orang katanya kepenuhan Roh Kudus harus begini-begini, nggak harus berbahasa-bahasa dan sebagainya. Saya bilang ini orang yang belum pernah ngalami. Ya kan, Roh Kudus itu punya manifestasi, saudara. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus ada manifestasinya. Bisa berbahasa roh kah, bisa nari-nari kah dan sebagainya. Terserah Tuhan. Ada yang cuma diam tapi sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya kan? Kita bebaskan. Yang penting kita minta Roh Kudus itu datang, saudara. Seperti iblis. Ya, setan kalau rasukin orang itu punya manifestasi. Orang itu bisa berontak, orang itu bisa ketawa-ketawa ketiwi, iya kan? Sama seperti Bapak dokter itu, seorang dokter loh, saudara. Dia bisa jalan di atas dinding kayak cicak. Ya kan? Itu manifestasi kuasa gelap. Tapi kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita punya manifestasi juga. Bisakah kita berbahasa roh? Ya kan, bisa kita bertepuk tangan. Kami dulu waktu di Manado, saudara, itu setiap tahun ada acara yang namanya Bonsda ya. Perkemahan pemuda. Ya kan, di hari terakhir itu diundang anak-anak muda yang ingin dijamah Tuhan dan sebagainya. Saya perhatikan waktu itu kesaksian saya. Saya lihat ada satu anak muda, wah lebih tinggi dari Bapak Gembala, badannya gemuk, saudara. Di banyak orang dia bisa nari-nari sampai ke depan tanpa menyentuh satu orang pun. Padahal dia tutup mata, tangannya terangkat, dia begini-begini. Waduh, luar biasa. Dan suasananya luar biasa. Saudara, indah kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Susahmu hilang, ya kan, takutmu hilang, ya kan, ketidakpercayaan dirimu hilang. Menjadi pribadi yang merasa yakin, merasa kuat, bukan karena kita kepedean, tidak, tapi karena ada Roh Tuhan yang bekerja dan memberi kita kemampuan. Minta Roh Tuhan dalam hidup kita, minta. Jadi jangan cuma minta Tuhan berikan saya jodoh. Silakan. Jodoh, ini kan anak-anak muda ya. Berikan saya jodoh yang terbaik. Enggak apa-apa saudara minta jodoh. Tapi ingat, ada satu hal yang harus kita minta. Kita harus minta
penuhkanku dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan kuasa Tuhan. Kita harus penuh dengan kuasa Tuhan. Roh Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi kadang-kala tidak penuh dalam pengertian begini, kuasanya tidak bekerja penuh. Kenapa? Karena kita lebih memberi bagian untuk hal-hal yang lain selain Tuhan. Ya kan, kita lebih memikirkan sekolah lebih penting, ya kan, pacar lebih penting, ya kan, prestasi lebih penting, skill lebih penting, semuanya lebih penting, sehingga Roh Kudus itu mendapat tempat yang paling pojok, nggak terlalu penting. Padahal kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, kehidupan rohani kita hanya bisa dipuaskan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita bisa menjadi pribadi yang kuat kalau ada Roh Kudus. Pelayanan di tempat ini dan di tempat kami sama, merintis. Saya 20 tahun mengembalakan sidang. Kalau bukan karena Roh Kudus, kami nggak bertahan, saudara. Nggak bertahan, nggak punya kerja kami, nggak punya gaji, nggak punya pendapatan yang pasti. Tapi luar biasa Roh Kudus itu bekerja. Ya kan, Roh Kudus Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, saudara. Ini zaman Roh Kudus, saudara. Ya kan, ini zamannya Tuhan berkarya. Sebab itu minta Roh Kudus. Kalau engkau minta Roh Kudus, maka apapun kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Amin. Kalau kita minta Roh Kudus bukan cuma kebutuhanmu, masa-masa depanmu, Tuhan akan beri yang terbaik. Kalau kita katakan Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saat mana kita menerima itu? Saat hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab itu minta Roh Kudus. Waktunya kita minta. Waktunya kita minta. Jadikan Roh Kudus sebagai sebuah kebutuhan yang paling penting dalam perjalanan keimanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Yang kedua, kita harus buka hati bagi Tuhan. Buka hati bagi Roh Kudus untuk masuk. Ada foto, kalau di kampung banyak itu foto Tuhan Yesus lagi ketuk pintu. Ya kan, bukalah, ya ketuklah, maka engkau akan pintu akan dibukakan bagimu. Seringkali saudara yang kekasih, ya kan, kita minta tapi nggak buka hati sama Tuhan. Banyak kali kita minta tapi kita nggak mempersilahkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Saudara, sama seperti kalau berdoa, banyak orang berdoa, sudah berdoa, puji Tuhan, terima kasih, ya, datang. Puji Tuhan. Sudah berdoa tapi khawatir, masih khawatir. Ada nggak yang sudah berdoa tapi masih takut? Ada nggak anak-anak muda disuruh di tempat yang, tempat gelap, supaya saya ditolong Tuhan, saya berdoa. Tuhan tolong supaya saya tidak takut menjalani tempat yang gelap ini, supaya Tuhan beserta dengan saya dan saya tidak takut. Amin. Setelah berjalan, Tuhan tolong. Betul nggak Tuhan ada? Banyak kan kali kita sudah berdoa tapi masih takut. Banyak berdoa Pak, tapi masih bimbang, masih khawatir. Itu sama seperti ilustrasinya gini, saudara. Ada bapak bawa pikulan berat, ya kan, tiba-tiba dia lihat mobil, dia berhentiin mobil itu. Bisa saya numpang, saya bawa berat. Sopirnya, kasihan ini bapak ini bawa berat. Dinaikinlah, naiklah ya itu bapak itu di dalam mobil. Tapi yang lucu gini, saudara, orang ketawa dengar cerita ini. Itu bapak sudah di atas mobil, berjalan bersama dengan mobil, tapi dia masih pikul itu bebannya. Di dalam mobil tapi pikul, orang ketawa, nih bapak bodoh sekali. Tapi kadang-kala kekristenan seperti itu. Kita sudah berdoa tapi masih khawatir. Kenapa? Kita sudah serahkan beban kita kepada Tuhan tapi kita masih pikul-pikul. Sama ketika kita minta Roh Kudus. Kadang-kala kita sudah minta Roh Kudus, penuhi aku, Roh Kudus, jamah aku. Sudah 10 malam nggak penuh-penuh dia, saudara. Nggak dapat itu suasana Roh Kudus itu. Kenapa, saudara? Karena ketika dia meminta, dia mikir, Tuhan ada betul nggak ini sih? Ya kan? Benar nggak Tuhan itu, Roh Kudus itu ada? Karena Roh Kudus nggak kelihatan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita buka hati. Ketika engkau menyanyikan, benar-benar buka hati. Ketika engkau meminta, benar-benar engkau merasa butuh. Ya kan, seperti rusa yang haus, seperti kita merasa lapar. Alkitab katakan siapa yang haus dia akan dipuaskan. Siapa yang lapar dia akan dikenyangkan. Buka hati bagi Tuhan. Nggak cukup kita meminta, tapi kita harus buka hati untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Sehingga dia memberikan kedamaian, ketenangan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Saudara yang kekasih, 1 Petrus pasalnya yang ke
ayat yang ke-15 dan ke-16 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudah meminta, sudah buka hati, tapi hal ini penting. Kita harus hidup kudus. Ya kan? Tuhan itu kudus. Dia tidak akan tinggal di tempat yang tidak kudus. Ya kan? Kalau engkau anak-anak muda hidup tidak kudus, hidup dengan kesombongan, hidup dengan kemunafikan, hidup dengan kepahitan, hidup dengan perzinahan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, jangan mimpi saudara bisa penuh dengan Roh Kudus. Yang jadi bisa aja saudara penuh dengan kuasa gelap. Karena di sekolah kita kami pernah saudara, ya kan, lagi kepenuhan, tiba-tiba ada satu yang kesurupan. Ya kan? Saya dulu pelayanan di kampus Gunadarma di waktu itu bikin di Hotel Kinasi, saudara. Lagi altar call, saya lagi pimpin altar call, anak-anak mahasiswa itu lagi pada berlutut menyembah Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan lawatan Tuhan. Tapi mata saya tertuju kepada dua orang, saudara. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki ini, saudara, dia berdiri, dia tertawa, tapi tunjuk-tunjuk saya. Dia ketawa sambil tunjuk-tunjuk saya. Yang lainnya menyembah, menari-menari, dia tunjuk-tunjuk saya sambil ketawa. Yang satunya lagi, dia seorang wanita, dia berlutut, tapi tangannya garuk-garuk keramik, saudara. Saya merasa ini janggal. Kemudian saya dikasih hikmat, Roh itu penurut. Saya langsung bilang, semuanya tenang, harap tenang, tenang. Karena waktu itu sudah ribut, semuanya ada yang berbahasa roh, ada yang lompat-lompat. Ini mahasiswa dan mahasiswi. Di altar call, saudara. Waduh, banyak yang waktu itu, sekitar 100-an. Saya bilang tenang, tapi tiba-tiba yang dua ini nggak tenang. Bayangin saudara, dalam suasana orang penuh dan kudus, ada juga yang kesurupan. Ya kan? Kenapa? Cari tahu, betul, ada hal-hal yang tidak benar dalam hidupnya. Roh Tuhan hanya bisa tinggal bagi orang-orang yang hidup kudus. Alkitab katakan, ya kan? Ya kan? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Mari anak-anak muda, jagalah kekudusanmu. Ya kan? Yang pacaran, hello. Pacaran kudus ya. Ya kan? Ini saya mau ngomong jujur saudara. Jangan kalian masih pacaran sudah korek sana korek sini. Ya kan? Pacaran yang kudus ya. Kalau kami sebenarnya waktu saya praktek dulu di Pondok Gede nggak ada kata pacaran, ya kan. Kalau masih remaja itu biasanya masih penuh dengan kedagingan. Tapi hari ini saya mau katakan silakan kalian bergaul, silakan kalian mencari teman, silakan saudara. Tetapi ingat jaga kekudusan, karena tanpa kekudusan pelayananmu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan, kesetiaanmu menjadi sia-sia. Menjadi sesuatu yang jijik di mata Tuhan. Ingat Tuhan itu kudus. Dan tanpa kekudusan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan menjadikan pelayanan sebagai ajang kemunafikan. Ingat saudara, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan orang munafik. Saudara bisa bersandiwara di hadapan teman, keluarga, hamba Tuhan yang ada gembala di tempat ini. Tapi kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita nggak kudus, Roh Kudus tidak akan hidup dalam hidupmu. Roh Kudus tidak akan berkarya. Sebab itu ada banyak anak Tuhan, kenapa jadi kering? Kenapa ada banyak anak Tuhan mundur dalam pelayanan? Kenapa ada anak Tuhan tidak lagi mau setia sama Tuhan? Saudara, bukan salah Tuhan. Tapi pasti ada yang tidak benar dalam kehidupan orang tersebut, ya kan? Pasti ada yang tidak benar sehingga dia merasa kering. Kenapa? Kita menjadi bersemangat, punya sukacita, merasakan sesuatu yang wah di dalam Tuhan karena ada pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, apapun bentuk komunitasmu itu kering. Apapun bentuk pelayananmu kering, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena itu yang bisa menghidupi kehidupan rohani kita. Ada kehidupan roh yang kita bisa pelihara. Dan kita bisa menikmati itu kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda tidak kebetulan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu kalau ternyata hari ini banyak anak muda. Anak muda, jaga kekudusanmu. Jaga kekudusanmu.
Jangan obral kekudusanmu. Karena kalau engkau tidak kudus, engkau akan tidak dipakai Tuhan. Sekalipun kau mungkin pintar, sekalipun kau skill kelas dewa, sekalipun engkau hebat dalam banyak hal, tanpa kekudusan engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.